kehidupan seorang putra bangsawan yang ditakdirkan untuk memimpin keluarga kebangsawanannya dan untuk mengadministrasi sebuah planet padang pasir, penghasil rempah berubah drastis setelah ia menemukan kenyataan yang tidak terduga dan mengakibatkan kehidupannya berubah drastis. Selamat datang di Rewind Dune, Part 1. Seperti film Blade Runner 2049 yang sudah kita rewind sebelumnya, film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve dan dirilis pada tanggal 13 Oktober 2021 di Indonesia. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, seperti Timothée Chalamet sebagai Paul Atreides, Oscar Isaac sebagai Duke Leto Atreides, Javier Bardem sebagai Stilgar, dan Zendaya sebagai Chani. Film ini merupakan bagian pertama dari duologi Dune, dan sekuelnya yang berjudul Dune, Part 2 dirilis pada tahun 2024. Film ini bersetting jauh di masa depan dan menceritakan kisah Paul Atreides, anak dari keluarga bangsawan House Atreides, yang ditugaskan oleh Kekaisaran Corrino untuk mengadministrasi sebuah planet padang pasir, kaya akan rempah yang bernama Arrakis atau Dune. Sebelum video ini dimulai, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu ya. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak mengurangi experience kalian saat menonton. Film dimulai dengan Paul yang terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk. Pada pagi harinya, ia dan ibunya, Lady Jessica, berbincang di meja makan mengenai seremoni penyerahan administrasi planet Arrakis oleh Kaisar Shaddam IV kepada ayahnya Duke Leto Atreides, mengenai kekuatan psikologis yang ia dan ibunya miliki, karena ibunya merupakan mantan anggota Bene Gesserit, sebuah organisasi eksklusif wanita, yang dimana anggotanya memiliki kekuatan mental di atas manusia biasa. Ibunya lalu menyuruhnya untuk menghipnotis dirinya, untuk mengetes kemampuan Paul, meski berhasil mengendalikan pikiran ibunya. Give me the water. Kekuatan hipnotisnya masih tergolong lemah. Di kamarnya, Paul belajar dan mendengarkan rekaman mengenai seluk-beluk Arrakis. Ia juga mendengarkan penjelasan mengenai Fremen, penduduk asli bermata biru dari planet Arrakis yang terkenal karena ketangguhan mereka, dan Shai-Hulud, cacing raksasa yang Fremen sembah, yang mendiami padang pasir di planet tersebut. Planet ini dikenal sebagai planet penghasil rempah yang langka bernama Malange, yang bersifat halusinogenik dan dapat dimanfaatkan untuk perjalanan antariksa, menjadikannya komoditas yang berharga. Dijelaskan juga bahwa serangan yang Fremen sering lakukan kepada pemanen rempah, menjadikan pemanenan rempah-rempah sangat berbahaya. Siang harinya, Leto dan Paul beserta Gurney, pelatih tarung, untuk Paul dan Thufir Hawat, seorang mentat, atau ahli penasehat, bertemu dengan delegasi dari Kekaisaran Corrino, Spacings Guild, dan Ordo Bene Gesserit, untuk meresmikan pemindahan administrasi planet Arrakis kepada Duke Leto dari House Harkonnen yang merupakan rival dari House Atreides. So, it's done. It's done. Setelah meresmikan pemindahan administrasi, Paul bertemu dengan Duncan Idaho, tangan kanan Duke Leto, dan pelatih tarung dari Paul. Paul menjelaskan keinginannya untuk ikut pergi ke Arrakis bersama Duncan lebih dulu, namun Duncan menolaknya, dengan alasan Paul adalah anak dari Duke Leto, dan tidak bisa pergi kemana saja sembarangan. Paul yang sedikit kecewa, lalu menceritakan mimpi buruknya kepada Duncan mengenai Fremen dan Arrakis serta kematian Duncan. Duncan menepis penerawangan Paul, dan menganggap bahwa mimpinya tidaklah nyata. Sore harinya, Paul bertemu dengan ayahnya, Duke Leto di kuburan keluarga Atreides, untuk meminta izin agar diizinkan pergi ke Arrakis lebih dahulu. Leto tidak mengizinkannya, dengan alasan bahwa Paul adalah masa depan bagi House Atreides, dan planet Arrakis adalah planet yang berbahaya. Paul lalu bertanya bahwa bagaimana jika ia bukanlah masa depan House Atreides. Leto meyakinkan Paul bahwa ia pasti bisa menemukan jalannya, dan untuk berusaha keras demi leluhur mereka. Kembali ke istana, Paul yang sedang berlatih,
dikagetkan dengan kedatangan Gurney yang menjelaskan bahwa ia akan menggantikan Duncan sebagai pelatih tarung untuk Paul selama beberapa waktu, karena Duncan pergi ke Arrakis lebih dulu untuk berdiplomasi dengan Fremen. Gurney lalu menyerang Paul secara tiba-tiba, memaksanya untuk berlatih duel dengannya. Paul dan Gurney lalu mengaktifkan perisai energi mereka agar mereka tidak terluka saat berduel. Meski pertarungan berlangsung sengit, pertarungan ini berakhir seri. Setelah berduel, Gurney menjelaskan bahwa Paul masih lengah dan masih belum siap untuk berhadapan dengan orang-orang House Harkonnen yang brutal. Di satu sisi, kita diperlihatkan dengan planet Giedi Prime, rumah dari House Harkonnen. Di pusat planet, Gulsu Rabban, yang merupakan administrator dari planet Arrakis untuk House Harkonnen sebelum berpindah tangan ke House Atreides bersitegang dengan pamannya, Baron Vladimir Harkonnen. Rabban berpendapat bahwa penyerahan Arrakis ke House Atreides tidaklah adil. Baron Harkonnen lalu menenangkan Rabban dan berpendapat bahwa keputusan Kaisar untuk menyerahkan Arrakis kepada Atreides adalah untuk menjebak mereka, karena Kaisar takut akan kekuatan politik House Atreides. Kembali di Istana Atreides, Paul yang sedang bermimpi mengenai seorang wanita Fremen dibangunkan oleh ibunya untuk melakukan sesuatu. Ibunya lalu menuntunnya ke suatu ruangan untuk melakukan tes impulse dengan Mohiam, pemimpin Reverend Matter dari Bene Gesserit dan mantan guru dari ibu Paul. Sebelum melakukan tes, ia diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Dr. Yue, seorang dokter kepercayaan Atreides. Setelah melakukan pengecekan, ia masuk ke dalam ruangan dan diperintahkan oleh Mohiam untuk berlutut di hadapannya. Mother in her own house. Come here, kneel. Ia lalu menyuruh Paul memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak dan mengancam akan menusuk leher Paul dengan jarum beracun jika ia menarik tangannya. Saat memasukkan tangannya ke dalam kotak, Paul merasakan sakit yang luar biasa dan diberi pertanyaan oleh Mohiam. Meski kesakitan, Paul dapat mengatasi rasa sakit tersebut dengan membuat takut Mohiam dengan visi mimpi yang ia miliki. Mohiam lalu menjelaskan kepada Paul jika ia memiliki kekuatan yang besar, karena merupakan anak dari mantan seorang Bene Gesserit. Ia juga memuji ibu Paul karena sudah melatih Paul di jalan Bene Gesserit dengan baik. Paul lalu menceritakan mimpinya kepada Mohiam sebelum ia meninggalkan ruangan. I hope you live. Saat Jessica menemani Mohiam keluar dari istana, Mohiam memarahi Jessica akan keegoisannya karena dirinya diperintahkan untuk mempunyai anak perempuan, bukan laki-laki. Saat Mohiam meninggalkan istana, Paul ternyata mendengarkan obrolan antara Mohiam dan Jessica. Jessica lalu menjelaskan mengapa ia tidak mengikuti arahan Bene Gesserit untuk hanya melahirkan anak perempuan, untuk menjadikan Paul seorang Kwisatz Hadrah, seorang Mesias yang mempunyai kekuatan mental, melebihi apapun di alam semesta. Keesokan harinya, Paul dan keluarganya pergi ke Arrakis. Setibanya mereka di Arrakis, rombongan Paul disambut oleh warga-warga lokal yang memanggil Paul dengan kalimat lisan al-gaib. Saat mereka akan pergi ke tempat baru mereka, Paul bertanya kepada ibunya tentang apa itu lisan al-gaib. Jessica menjelaskan kepada Paul bahwa dalam ajaran Fremen, lisan al-gaib adalah sebutan untuk Mesias yang akan membawa perubahan kepada kaum Fremen dan Arrakis. Jessica juga menjelaskan bahwa Bene Gesserit juga bertugas di Arrakis. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di Arrakeen, markas besar peninggalan Harkonnen sebelum mereka pergi dari Arrakis. Saat Jessica sedang mencari kandidat untuk menjadi pelayan Atreides, ia menyuruh seluruh kandidat kecuali seorang wanita Fremen untuk keluar dari ruangan. Jessica lalu menghampirinya dan mengungkapkan bahwa ia tahu wanita Fremen itu membawa sebuah senjata, pedang Cherries Knife yang terbuat dari gigi Shai-Hulud. Wanita Fremen tersebut menjelaskan
Mengapa ia membawa senjata tersebut? Dalam tradisi Fremen, Krisknive adalah pedang yang diberikan kepada seseorang sebagai hadiah. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia tahu bahwa Paul adalah seorang lisan al-gaib sebelum ia memberikan pedang tersebut kepada Jessica. Saat sedang mempelajari tentang tradisi Fremen dan geologi Arrakis di kamarnya, Paul dikagetkan dengan kemunculan sebuah drone kecil yang ingin membunuhnya. Untung saja Paul cekatan dan dapat menangkap drone tersebut. Di saat yang bersamaan, Hufir dan para penjaga Atreides berhasil menemukan dan membunuh operator drone tersebut yang bersembunyi di balik sebuah tembok. Hufir lalu mengungkapkan kepada Duke Leto bahwa operator tersebut merupakan suruhan dari Harkonnen. Di Jedi Prime, Baron Harkonnen, Mater Mohiam dan penasihat Harkonnen melakukan rapat rahasia untuk membahas rencana untuk melenyapkan Atreides. Mohiam menjelaskan bahwa Kaisar memerintahkan pasukan Sardaukar, pasukan elit yang ditakuti milik Kekaisaran Corrino, untuk membantu pasukan Harkonnen untuk membantai para Atreides. Mohiam memperingatkan Baron Harkonnen untuk tidak membunuh Jessica dan Paul karena mereka berada dalam perlindungannya. Baron Harkonnen berjanji kepada Mohiam bahwa ia tidak akan menyakiti mereka. Meski begitu, saat Mohiam pergi, Baron Harkonnen menjelaskan kepada penasihatnya bahwa semua Atreides akan tetap mati, bagaimanapun caranya, karena Arrakis adalah miliknya. My Arrakis. My Dune. Saat Paul sedang rapat bersama ayahnya, Hufir menjelaskan bahwa pendapatan mereka dari perdagangan rempah akan berkurang karena sabotase yang dilakukan oleh agen-agen Harkonnen. Saat mereka sedang mengamati silo berisi rempah, Duncan datang dan disambut gembira oleh Paul. Di dalam markas, Duncan menjelaskan bahwa ia tinggal selama beberapa minggu di komunitas bawah tanah Fremen yang disebut dengan Seats. Ia juga menjelaskan bahwa pemimpin Seats tersebut, yang bernama Stilgar, ingin menemui Duke Leto. Leto menjelaskan kepada Stilgar bahwa ia tidak akan memberlakukan para Fremen seperti yang dilakukan oleh Harkonnen. Ia menjelaskan bahwa ia akan menghargai para Fremen dan tidak akan memburu mereka. Stilgar lalu pergi dari markas. Keesokan harinya, Leto dan Paul yang berencana untuk mengeksplorasi gurun ladang rempah bertemu dengan ekologis dan hakim kekaisaran yang bernama Liet Kynes. Liet menjelaskan bahwa untuk mengeksplorasi gurun dengan aman, mereka harus menggunakan pakaian khas Fremen yang disebut Steel Suit. Saat sedang mengamati harvester yang sedang memanen rempah, rombongan Paul dikagetkan dengan cacing raksasa dari kejauhan yang ingin menyerang harvester tersebut. You have good eyes. Kegagalan pesawat pengangkut untuk mengangkut harvester tersebut membuat helikopter Paul dan rombongannya mendarat untuk menyelamatkan para kru dari harvester yang terjebak tersebut. Saat sedang menyelamatkan para kru, Paul berhalusinasi mengenai Kwisatz Haderach dan hampir pingsan karena tidak sengaja menghirup rempah. Akhirnya Paul pun diselamatkan oleh Gurney dan berhasil kembali ke helikopter sebelum cacing besar tersebut menelan harvester. Setelah dicek keadaannya oleh Dr. Yue, Paul menceritakan halusinasi yang ia alami kepada ibunya. Ia menjelaskan bahwa ia melihat masa depannya dan ia tahu bahwa ibunya hamil. Hal ini mengagetkan ibunya, karena ia juga baru tahu bahwa dirinya hamil beberapa minggu sebelumnya. You can't know that. I barely know that. It's only been a few weeks. Di Salusa Secundus, planet tentara kekaisaran, utusan Harkonnen sedang mengamati persiapan dan ritual para pasukan Sardaukar sebelum menyerang Arrakeen. Pada malam harinya, saat para Atreides sedang tertidur, Dr. Yue berkhianat dan melumpuhkan beberapa penjaga sebelum mematikan perisai pelindung Arrakeen.
Duk Leto yang terbangun keluar dari kamarnya dan mendapati seorang pelayannya sedang terbaring di lantai. Saat sedang mengecek keadaannya, Leto dilumpuhkan oleh Yue. Yue meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia berkhianat kepada Atreides karena istrinya diculik oleh Baron Harkonnen. Gurney dan para pasukan Atreides yang terbangun dikagetkan oleh sergapan pasukan Harkonnen yang menghancurkan beberapa bangunan dan perlengkapan Atreides. Meski disergap secara tiba-tiba, Gurney dan para pasukannya melawan para pasukan Harkonnen yang mendarat dengan gagah berani. Di sisi lain, pasukan Atreides yang tersisa di dalam markas berhasil menghalau para Harkonnen sebelum akhirnya mereka dikalahkan oleh Sardaukar yang muncul dari belakang mereka. Sebelum mengantar Yue ke Baron Harkonnen, Yue memasang gigi palsu berisi gas beracun di mulut Leto untuk membunuh Baron Harkonnen. Ia juga berjanji akan semampunya membantu Paul kabur. Pasukan Harkonnen, Rabam dan Sardaukar lalu mengeksekusi seluruh pasukan Atreides yang tersisa. Di sisi lain, Duncan pergi ke kamar Paul untuk menyelamatkannya. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Paul dan Jessica berhasil ditangkap oleh pasukan Harkonnen dan menggunakan helikopter untuk dibuang ke tengah gurun. Duncan lalu pergi menggunakan helikopter untuk menghancurkan beberapa pesawat Harkonnen dan mencari Paul serta Jessica. Sementara itu, Paul dan Jessica berhasil menghipnotis para Harkonnen dan membunuh mereka. Remove her gun! Meski begitu, helikopter mereka terjatuh dan mereka melihat kehancuran Arrakeen yang disebabkan oleh serangan tiba-tiba tadi. Mereka terpaksa bermalam di tenda di bawah gurun pasir. Sementara itu di Arrakeen, Baron Harkonnen bertemu dengan Yue di meja makan bersama dengan Leto yang masih hidup namun lumpuh. Yue lalu menagih janji Baron Harkonnen untuk membebaskan istrinya jika ia berhasil membantu Harkonnen melenyapkan Atreides. Baron Harkonnen mengabulkan permintaannya, yaitu dengan Saat ingin Leto memecahkan gigi yang Yue tanam di mulutnya, menyebabkan gas beracun menyebar dan membuat Baron Harkonnen dan para bawahannya terbunuh. Duncan yang berhasil kabur lalu bertemu dengan Liet. Ia murka karena Liet tidak menceritakan apapun tentang rencana Kaisar untuk mengkhianati dan membantai Atreides. Liet beralasan bahwa ia diperintahkan untuk tidak berbicara apapun mengenai hal itu. Di sisi lain, Baron Harkonnen ternyata berhasil selamat dari percobaan pembunuhannya, meskipun penasehat dan bawahannya terbunuh. Di tenda, Paul menyadari bahwa tenda tersebut dipenuhi dengan rempah. Hal ini membuat Paul berhalusinasi kembali. Di dalam halusinasinya, ia melihat wanita Fremen yang muncul di dalam mimpinya dan masa depan, di mana akan terjadi perang suci dan pembantaian alam semesta yang dilakukan atas nama dirinya. Paul akhirnya dapat ditenangkan oleh ibunya, meskipun ia akhirnya marah dan menyalahkan ibunya dan Bene Gesserit karena telah membuatnya seperti itu. Paul lalu mengenakan cincin keluarga Atreides yang berhasil Yue sematkan di dalam perlengkapan yang Paul temukan di helikopter sebelumnya. Paul dan ibunya lalu keluar dari tenda dan bertemu dengan Duncan. Duncan menceritakan bahwa ayah Paul telah tewas yang menjadikan Paul sebagai Duk atau kepala House Atreides sambil berlutut. Paul, Jessica, Liet dan Duncan lalu pergi ke sebuah tempat perlindungan, sebuah lab ekologis tua yang didiami oleh sekelompok Fremen. Bawahan Liet menggunakan helikopter miliknya. Keesokan harinya, Paul mengungkapkan rencananya untuk mengalahkan kekaisaran. Liet menjelaskan bahwa berperang dengan kekaisaran akan menghasilkan perang yang besar antara Landsraad, perwakilan keluarga-keluarga bangsawan dan kekaisaran. Paul lalu menjelaskan alternatif yaitu untuk menikahi anak perempuan dari Kaisar Corrino, menjadikannya seorang kaisar. Paul lalu menjelaskan bahwa para Fremen menganggapnya sebagai lisan al-gaib. Hal ini ditertawakan oleh Liet yang menganggapnya sebagai tahayul. Saat sedang bermusyawarah, tiba-tiba pasukan Sardaukar menyergap.
tempat perlindungan mereka, menyebabkan Duncan untuk berkorban demi keselamatan Paul. Sarkar! Paul yang sedih lalu pergi bersama Jessica dan Liet lewat pintu rahasia, namun di tengah jalan, Liet berpisah dengan Paul dan Jessica untuk mengurung waktu bagi mereka. Paul dan Jessica lalu pergi menggunakan helikopter Duncan, sementara Liet berhasil dilumpuhkan oleh beberapa sardaukar sebelum memanggil cacing raksasa untuk menelan mereka semua. Saat sedang terbang, helikopter Paul dan Jessica ditembak oleh misil dari helikopter sardaukar, menyebabkan salah satu sayap helikopter mereka patah, dan terpaksa terbang melewati terjangan badai pasir. Di tengah badai pasir, Paul tiba-tiba berhalusinasi tentang seorang Fremen yang menyuruhnya untuk melepas kemudi, membiarkan helikopter mereka terbang dengan sendirinya. Di lain sisi, Rabban memberikan informasi tentang hilangnya Paul dan Jessica di dalam badai pasir kepada Baron Harkonnen. Baron Harkonnen menyuruh Rabban untuk segera memeras kekayaan rempah Arrakis dan melenyapkan seluruh Fremen. Mereka pun berhasil keluar dari badai pasir tersebut, meskipun akhirnya helikopter mereka terjatuh karena kehabisan tenaga dan sayap yang rusak. Setelah terjatuh dan berganti pakaian, Paul dan Jessica pergi untuk mencari Sietz yang Duncan pernah singgahi di tengah gurun yang gersang. Di tengah ngarai gurun, Paul mendapatkan visi di mana dirinya sedang bersama seorang wanita Fremen dan Fremen-Fremen lainnya, mengatakan kepadanya untuk menghadapi ketakutannya. Dengan menggunakan kompas, mereka akhirnya dapat menemukan tempat Fremen tinggal. Paul menyarankan untuk pergi ke sana di malam hari. Malam pun tiba dan Merek bergerak menuju tempat tinggal Fremen, namun di tengah jalan, mereka tidak sengaja menginjak pasir drum yang menimbulkan suara getaran di tanah, menyebabkan mereka dikejar oleh cacing tanah. Mereka akhirnya tiba di bebatuan tempat tinggal Fremen dengan selamat, namun ketika mereka sedang berjalan, mereka dicegat oleh sekelompok Fremen yang dipimpin oleh Stilgar. Seorang Fremen bernama Jamis ingin membunuh mereka sebelum dicegah oleh Stilgar. Secara tiba-tiba, Stilgar menyerang Jessica namun berhasil dilumpuhkan, sedangkan Paul lari ke atas bebatuan dan melumpuhkan beberapa Fremen termasuk Jamis, sebelum mengacungkan pistol yang ia ambil dari Jamis kepada Stilgar. Stilgar mengatakan kepada mereka bahwa ia menilai mereka terlalu cepat, dan berjanji akan mengantar mereka ke Sietz bernama Taber, agar mereka bisa diadili di sana. Di atas bebatuan, Paul dikagetkan oleh wanita Fremen yang mengendap-endap di belakangnya. Wanita itu adalah wanita yang sama dengan yang ia lihat di mimpi dan halusinasinya. Ia bernama Chani. Saat akan pergi, Jamis yang masih tidak setuju dengan kehadiran Paul dan Jessica malah mengajak Paul untuk melakukan amtal, duel sampai mati. Duel pun dilakukan pada pagi harinya. Pagi harinya, Paul dan Jamis bersiap untuk berduel. Sebelum duel, Chani memberikan sebuah krisknife kepada Paul dan mengatakan bahwa Jamis adalah petarung yang handal. Duel pun dimulai, meskipun awalnya Paul bisa menyudutkan Jamis dan menyuruhnya untuk menyerah, tidak ada kata menyerah dalam pertarungan amtal. Pada akhirnya, Paul berhasil membunuh berkat suara-suara di dalam kepalanya yang menyuruhnya untuk bangkit sebagai Kwisatz Haderach. Stilgar yang kagum dengan hal itu mengajak Paul dan Jessica ke Sietz Taber, namun Jessica menolak dengan alasan mereka harus segera ke planet asal House Atreides, Caladan. Paul menolak ajakan Jessica dan mengikuti Stilgar ke Sietz Taber karena menganggap bahwa Kaisar telah mengirimnya ke sini, maka ia harus kembali kepadanya, mengisyaratkan bahwa ia mutlak ingin meruntuhkan kekaisaran. Jessica yang berat hati pun ikut dengan Paul dan para Fremen bersama Stilgar dan Chani ke Sietz Taber. Di tengah jalan, mereka melihat seorang Fremen yang tengah menaiki cacing raksasa. Hal ini membuat Paul kagum, dan Chani yang melihat hal itu mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan kepada Paul. Nah, itu dia rewin dari film Dune, Part 1. Gimana menurut kalian? Seru bukan? Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami untuk video-video mengenai film lainnya ya. See you next time.